Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Belang Learner. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kali ini ini salah satu keberkahan bagi Balai Litbang Agama Makassar sendiri. Sepertinya Mei ini punya banyak keberkahan buat kami semua. Kali ini kami kedatangan Inspektur Wilayah 4 Inspektorat Kementerian Agama, ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Surya Rahma Labit Tubun. Selamat pagi Prof. Apa kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah baik. Prof, kami mau ucapkan selamat datang kembali di Makassar. Ya. Selamat datang kembali juga di Balai Litbang Agama Makassar ya, Saya Prof. sudah sering di sini, familiar lah dengan tempat ini. Ya. Alhamdulillah, Prof. Berarti kunjungannya kali ini kaitannya dengan ini ya, Prof ya, berkaitan dengan zona integritas. Ya. Izin Prof, kami mau menanyakan testimoni perihal kegiatan ini, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Zona integritas menuju predikat WBK, wilayah bebas korupsi, dan predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sesungguhnya ini ikhtiar pemerintah ya, melalui Astacita Presiden yang kemudian dikomandani oleh Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ingin mewujudkan satuan-satuan kerja atau satker yang ada di berbagai kementerian dan lembaga agar berkompetisi untuk menciptakan zona integritas, di mana zona integritas itu ya benar-benar berintegritas, artinya sesuai dengan sumpah ASN-nya, bahwa taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap kita dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku, agama, ras dan lain sebagainya, itu kita tetap bersatu, satu bangsa Indonesia. Nah, integritas itu harus diwujudkan. Kita bisa menciptakan satuan kerja yang bebas korupsi, wilayah yang bebas korupsi. Nah, korupsi itu berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil hak orang lain ya tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai. Kalau korupsi itu mengambil atau merugikan keuangan negara yang kemudian digunakan tidak semestinya, tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah itu, jadi karena ini bagian dari Satker Kementerian Agama, Balai Litbang Agama Makassar, BLAM ya. Iya, Pak. Nah ini kan ada dari anggaran APBN. Iya, betul. Maka anggaran APBN itu harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan untuk memperkaya diri dan bukan untuk memperkaya orang lain. Digunakan sesuai dengan ketentuan perencanaan yang sudah ditetapkan, dan kemudian di situ ada anggaran negaranya, ada APBN-nya. Jadi disitulah harus kita kerja dengan penuh integritas. Artinya sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, tidak menyimpang kemana-mana. Sehingga kalau seluruh proses bisnisnya, SOP-nya, terus pelayanannya, semua itu bebas dari diskriminasi, bebas pungli, bebas korupsi, bebas penyalahgunaan atau abuse of power, bebas konflik kepentingan, maka disitulah kemudian akan menjadi berpredikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah itulah, mudah-mudahan Balai Litbang Agama ini ya tentu karena di sini sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, saya kira harus menuju ke situ gitu loh, harus
pekerjaan-pekerjaannya harus bersih dari korupsi sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat. Kan saya dengar tadi Balai Litbang Agama Makassar ini kan juga membantu Pemda-Pemda untuk indeksasi, untuk survei, untuk mewujudkan indikator kinerja utama dari masing-masing Pemda. Betul. Nah, saya kira itu bagus, berdampak ya. Ada impact-nya untuk masyarakat. Jadi nanti wilayah bebas korupsi dan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada masyarakat. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya kinerja yang bagus, ya merubah budaya kerja yang asalnya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kemudian merubah juga istilahnya cara berpikir ya, dari berpikir hanya untuk kepentingan pribadi menjadi kepentingan untuk negara, bangsa dan agama. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya sangat appreciate ya BLA Makassar, sudah ada ruang podcastnya, terus tata kelolanya udah bagus ya. Mudah-mudahan nanti kan ini lagi visitasi kan tim dari Inspektur Jenderal ya Kementerian Agama melihat benar mengalami reformasi atau ada inovasi-inovasi. Katanya banyak inovasi yang di sini yang dilakukan ya. Mudah-mudahan nanti inovasinya benar-benar berdampak untuk masyarakat. Gitu Bu Surya. Iya, baik Prof. Berarti yang kami perlu tekankan ini bagaimana kemudian ZI bisa menciptakan budaya kerja yang penuh integritas dan sesuai regulasi, dan juga penting menciptakan proses bisnis yang layanannya bebas diskriminasi dan bebas korupsi ya Prof. Jadi harus perubahan itu harus dari pucuk pimpinan, dari yang tertinggi sampai pegawai yang terendah, ya sampai OB, sampai petugas satpam, keamanan dan seterusnya, itu harus gerak bersama-sama. Jadi harus bisa merubah mindsetnya, cara berpikirnya, pola pikirnya menuju yang benar-benar berintegritas. Dan juga harus merubah budaya, culture set-nya. Budayanya harus berubah juga menjadi budaya yang benar-benar berintegritas dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu. Ya. Baik, terima kasih atas keluangan waktunya Prof. Dan tips, sebenarnya ini ada sedikit tips and trick buat Balai Litbang Agama Makassar. Ya Prof ya, secara tidak langsung diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami tunggu kedatangannya kembali Prof. Saya ada satu kata untuk Balai Litbang Agama Makassar. Oh ya Prof, mohon izin ini kameranya gitu, mungkin boleh langsung disampaikan. Ya, Balai Litbang Agama Makassar siap menuju zona integritas berpredikat WBK dan WBM, siap merubah mindset ya, cara berpikir menuju satker yang berintegritas, dan siap merubah culture set, budaya kerja menjadi budaya kerja yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Selamat untuk BLA Makassar. Aduh, terima kasih banyak Prof. Baiklah Sobat Podcast Blam Kelner, mungkin ini adalah podcast yang paling tersingkat ya, yang teman-teman mungkin nonton, tapi saya rasa ini adalah podcast yang paling daging bagi kami Prof. Daging ya? Daging kurban. Iya, daging kurban. Oke, Sobat Podcast Blam Kelner, kami ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya, dan pasti dengan tema-tema yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.